Sahabat, pernah nggak kamu merasa jahat sama dirimu sendiri? Kenapa sih banyak orang jadi jahat sama diri sendiri? Apa sebenarnya mendorong orang atau kita berperilaku seperti itu? Di video kali ini, kita akan membahas kenapa banyak orang yang berlaku jahat pada dirinya sendiri dan apa akibatnya terhadap diri mereka. Dan seperti biasa, kita juga akan membahas bagaimana cara mengatasinya agar hidup kita bahagia. Selamat datang sahabat di channel Sukses Bahagia bersama Lesmana. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin sering kita lakukan, entah itu secara sadar maupun tidak, yaitu berlaku jahat terhadap diri sendiri. Apakah kamu menyadari bahwa sikap ini bisa menjadi penghalang besar dalam mencapai sukses dan kebahagiaan kita? Jadi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan bersikap jahat pada diri sendiri itu? Bersikap jahat terhadap diri sendiri mengacu pada perilaku atau pola pikir yang merugikan diri sendiri secara emosional, mental, atau bahkan fisik. Ayo kita bahas satu persatu apa saja perilaku jahat pada diri sendiri itu. Yang pertama adalah kritik diri yang berlebihan. Terus-menerus merasa tidak bahagia dengan diri sendiri, menyalahkan diri sendiri secara berlebihan atas kesalahan atau kegagalan, dan merendahkan diri dengan kata-kata negatif. Yang kedua, perfeksionis yang berlebihan, menetapkan standar yang tidak realistis untuk diri sendiri, dan merasa tidak puas kecuali kamu mencapai kesempurnaan. Hal ini seringkali menimbulkan stres yang berlebihan dan perasaan tidak mampu. Kemudian yang ketiga, rasa bersalah yang berlebihan, melihat diri sendiri sebagai penyebab suatu masalah atau kegagalan, bahkan ketika situasi berada di luar kendali kamu. Hal ini dapat menyebabkan rasa bersalah yang tidak perlu dan beban emosional yang berat. Yang keempat, membandingkan diri dengan orang lain secara terus-menerus. Selalu merasa kurang atau tidak memadai karena membandingkan diri sendiri dengan orang lain yang dianggap lebih sukses atau lebih bahagia. Kemudian yang kelima, mengabaikan kesejahteraan diri sendiri. Melupakan kebutuhan fisik, emosional, atau mental kamu sendiri demi mengikuti standar atau harapan orang lain atau untuk mencapai tujuan yang tidak realistis. Contoh misalnya seorang karyawan yang terbebani dengan target kinerja yang harus dicapai, mendorongnya untuk terlibat dalam proyek-proyek yang memakan waktu dan energi, bahkan harus lembur secara rutin. Dia selalu siap merespon email dan pesan di luar jam kerja, mengesampingkan kebutuhan istirahat dan pola makan yang sehat. Meskipun karena merasa tertekan, dia menahan perasaannya agar tidak mengaruhi penilaian kinerjanya. Kegiatan yang bersifat menyenangkan atau sehat sering ditunda demi prioritas pekerjaan yang dianggap utama. Yang keenam, tidak menghargai pencapaian diri. Tidak pernah merayakan pencapaian pribadi, baik besar maupun kecil, dan terus bergerak tanpa memperhatikan kebahagiaan dan kepuasan pribadi. Semua bentuk perilaku atau pola pikir itu merusak diri sendiri dan dapat menghambat pertumbuhan pribadi, kebahagiaan, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Ketika kita terlalu keras pada diri sendiri, kita cenderung mengalami stres dan kecemasan yang berlebihan yang mengakibatkan hidup kita menjadi tidak bahagia. Selain itu, perilaku ini juga dapat menghambat kreativitas dan inovasi, dua faktor penting dalam mencapai kesuksesan. Jadi sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa berhenti jadi jahat pada diri sendiri agar kita bisa meraih kesuksesan dan kebahagiaan? Yang pertama, terimalah dirimu sendiri. Pertama-tama, penting untuk menerima segala kelebihan dan kekuranganmu. Ini berarti memahami bahwa kesuksesan dan kebahagiaan tidak tergantung pada kesempurnaan, tapi pada kemampuan untuk tumbuh dan belajar dari pengalaman. Ketika kita menerima diri kita sendiri dengan baik, kita menjadi lebih percaya diri dan lebih bersedia mengambil risiko. Kita tidak akan terlalu keras pada diri sendiri ketika kita menghadapi kegagalan, dan ini akan memungkinkan kita untuk belajar dan bertumbuh. Selanjutnya, yang kedua, pertahankan pemikiran positif. Cobalah untuk mengubah pemikiran negatif menjadi positif. Ketahuilah bahwa ada saatnya ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana kita. Namun, hal itu tidak menjadikan kita gagal total. Fokuslah pada hal-hal yang telah kamu capai dan buatlah daftar pencapaian untuk mengingatkan diri kamu bahwa kamu bisa sukses. Kapanpun kamu merasa tidak puas dengan diri sendiri, cobalah mencari hal-hal positif tentang diri kamu. Ketika kita merasa tidak puas dengan diri kita sendiri, jangan menghukum diri kita dengan kritik keras. Jadilah sahabat bagi diri kita sendiri. Beri diri kamu dukungan dan kasih sayang yang sama seperti yang kamu berikan kepada orang yang kamu sayangi.
Ingatlah bahwa kamu berhak mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan. Kemudian yang keempat, bicaralah dengan manis pada diri sendiri. Bicaralah pada diri sendiri dengan kata-kata penuh dukungan dan cinta. Jangan terlalu keras pada diri sendiri saat menemui kesulitan. Ubah perspektif kamu untuk melihat kegagalan sebagai peluang untuk belajar dan berkembang. Kemudian yang kelima, melatih harga diri. Kita sering cenderung mengabaikan pencapaian atau kualitas positif kita, namun sangat cepat menunjukkan kesalahan atau kekurangan kita. Penting untuk menghargai dan mengakui hal-hal baik yang telah kita lakukan dan kualitas positif yang kita miliki. Hal ini membantu meningkatkan harga diri kamu dan mengubah pola pikir negatif menjadi positif. Selanjutnya yang keenam, berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain. Setiap orang mempunyai perjalanan dan langkahnya masing-masing untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan. Hindari membandingkan diri kamu dengan orang lain karena ini hanya akan menambah perasaan tidak mampu dan tidak bahagia. Selanjutnya yang ketujuh, tetapkan tujuan yang realistis dan dapat dicapai. Memiliki ekspektasi yang tidak realistis dapat meningkatkan stres dan membuat kamu merasa gagal jika tidak memenuhinya. Kemudian yang kedelapan, tetap pada proses. Alihkan fokus dari hasil akhir ke proses. Nikmati setiap langkah kecil menuju tujuan kamu dan hargai upaya yang telah kamu lakukan. Kemudian yang kesembilan, perhatikan keseimbangan hidup. Ingatlah bahwa kesuksesan bukan hanya soal prestasi di pekerjaan atau profesi kamu. Pastikan kamu menjaga aspek penting lainnya dalam hidup kamu, seperti kesehatan fisik, hubungan sosial, dan aktivitas yang memberi kamu kebahagiaan. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah jaga kesehatan mental. Sama seperti kita menjaga tubuh dengan berolahraga dan makan sehat, kesehatan mental kita juga memerlukan perawatan dan perhatian yang sama. Hal ini mencakup memahami dan mengelola stres, menjaga keseimbangan antara waktu kerja dan keistirahat untuk menjaga keseimbangan emosi. Menjaga kesehatan mental merupakan bagian penting dalam menjaga keseimbangan hidup secara keseluruhan dan membantu seseorang mencapai kesuksesan dan kebahagiaan. Dengan menerapkan langkah-langkah yang kita bahas tadi, kamu dapat membantu menghentikan perilaku jahat terhadap diri sendiri dan bergerak ke arah yang lebih positif menuju kesuksesan dan kebahagiaan. Jadi sahabat, mari kita berhenti bersikap jahat pada diri sendiri dan mulai menerima diri kita sendiri dengan baik. Ini adalah langkah awal menuju kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup kita. Ingatlah bahwa kamu berhak mendapatkan yang terbaik dalam hidup ini. Jangan menunggu lebih lama lagi. Mulai sekarang, mari kita raih kesuksesan dan kebahagiaan bersama. Terima kasih sahabat telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam sukses dan bahagia.